Baik, Bapak Ibu, tadi saya sudah lihat di chat pertanyaannya sangat banyak. Ya, kita menuju ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, gitu ya. Nah, sebelumnya sekilas saja saya akan jelaskan bagaimana mekanisme diskusi. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan ini dalam dua cara. Yang pertama secara langsung, secara lisan, ataupun melalui chat secara tertulis. Nah, untuk pertanyaan yang langsung, silakan berikan kode raise hand, kemudian moderator akan menyebutkan nama Bapak dan Ibu dan mempersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Selanjutnya silakan menyebutkan nama, instansi tempat bekerja, dan kepada siapa pertanyaan diajukan, boleh kepada salah satu, dua, atau seluruh narasumber, baru kemudian mengajukan pertanyaan. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang tertulis via chat, silakan tuliskan pertanyaan pada menu chat, selanjutnya nanti moderator yang akan membacakannya. Gitu kira-kira ya. Baik, sesi diskusi yang pertama ini akan kami buka untuk 3 orang partisipan. Silakan Bapak Ibu. Baik, ini yang pertama dari Bapak Albert dari Itjen PUPR. Silakan Pak, disampaikan. Baik, terima kasih Bu Sandra atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk narasumber yang saya hormati dari Bu Sumiati, Pak Tumpak Simanjuntak maupun Pak Binsar Simanjuntak. Ini sebenarnya sudah saya tunggu-tunggu sekali ini terkait dengan akuntabilitas yang harus kita sebagai auditor laksanakan dalam rangka mengawal pengadaan-pengadaan yang terkait dengan COVID-19. Nah, ada dua hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah peran APIP untuk akuntabilitas terkait kewajaran harga. Seperti kita ketahui, sesuai SLKPP nomor 3 tahun 2020, kewajaran harga dimintakan audit oleh PPK kepada APIP. Nah, kalau kita lihat dari SLKPP nomor 3 tadi, sebenarnya tujuannya fokus pada bagaimana PPK nyaman dan aman dalam menunjuk penyedia jasa. Dia bebas dalam tuduhan-tuduhan terkait dengan markup HPS ataupun hal-hal yang terkait dengan tingginya harga pengadaan. Nah, tapi bagaimana dengan auditor? Nah, kami melihat bahwa SLKPP nomor 3 tadi sangat luar biasa sekali, tanggung jawab memang dibebankan kepada APIP untuk kewajaran harga. Nah, BPKP sendiri saya lihat sudah mengeluarkan SE06 terkait pedoman review. Di situ ada apa-apa saja yang kita review terkait daftar kebutuhan, daftar penunjukan penyedia jasa, kewajaran harganya. Kemudian juga disusul dengan SE12 2020 tentang pedoman audit PBJ COVID-19. Namun di situ terkait dengan pedoman audit kewajaran harga, hanya satu hal yang saya tangkap bahwa kewajaran harga itu kita melihat dari rantai pasok yang tidak diperlukan. Jadi rantai pasok yang tidak diperlukan tadi menjadi nilai-nilai yang akan kita keluarkan dalam kewajaran harga. Nah, apakah memang kita bisa sepakati bahwa seluruh auditor memang berpedoman pada SE12 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala BPKP bahwa terkait mata rantai tadi sajalah kewajaran harganya, tidak terkait dengan hal-hal lain yang kita tidak tahu gitu. Jadi kalau ada kita minta mata rantainya 1, 2, 3, 4, 5, kita melihat bahwa hanya sebenarnya cukup 2 saja rantai pasokannya ini dari distributor langsung ke penyalurnya, maka yang ketiga, keempat kita keluarkan selisihnya untuk menjadi nilai yang wajar. Nah, saya pikir untuk hal tersebut perlu klausul seperti SPKN BPKP saya bilang nomor 1 2017 bahwa pemeriksa yang menjalankan tugasnya kita yang dibebankan tugas sesuai dengan LKPP nomor 3 tadi itu diberikan perlindungan hukum. Dan yang kedua, bahwa hasil audit yang dilakukan oleh kami itu tidak dapat digunakan menjadi dasar perhitungan kerugian negara apabila dilakukan audit kembali oleh BPKP. Nah, inilah hal-hal yang saya pikir
perlu kita perlu kita sepakati bersama bahwa auditor dalam menjalankan tugas sepanjang dia menggunakan pertimbangan profesionalnya, tadi disampaikan juga ada skeptisme di situ, maka apa yang kita lakukan tadi tidak dapat dijadikan dasar perhitungan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kebutuhan pengadaan COVID-19 ini, sebenarnya barang yang kita perlukan sebagai kebutuhan itu apa-apa saja, kebutuhan apa saja. Karena saya melihat sama-sama ASN, tapi kebutuhannya beda. Satker A mengadakan pengadaan untuk penambah daya tahan tubuh susu, misalkan konkretnya, dalam waktu seminggu setiap hari. Sedangkan Satker B, keterbatasan dana mungkin dalam 1 minggu cuma dua kali. Sedangkan mungkin di kementerian lain, sehari 2 kali. Nah, ini tidak ada standarnya. Belum ada standarnya. Saya pikir sebaiknya Kemenkes bisa kita dorong mengeluarkan daftar minimum kebutuhan untuk penambahan daya tahan tubuh dan tindakan kesehatan yang perlu dilakukan. Karena kementerian lain mungkin atau satker lain itu mengadakan misalkan contoh konkretnya rapid test setiap 1 bulan, sedangkan di tempat lain itu 2 bulan sekali, sedangkan di kementerian lain mungkin apabila ada hal-hal saja yang meragukan sehingga dilakukan rapid test. Nah, ini sendiri tidak ada pedomannya. Bagaimana kita mau melakukan audit apabila tidak ada pedoman yang jelas di sini? Saya pikir ketika kita tidak ada pedoman kriteria, maka kita menggunakan best practice, mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien, itu bisa menjadi dasar untuk menghitung ketidakwajaran dari pengadaan COVID. Nah, ini kan akan sangat berbahaya sekali. Sedangkan mereka pun yang melaksanakan pengadaan tadi juga tidak mempunyai kriteria. Menurut saya, anggota saya perlu diberikan susu 1 hari 2 kali untuk menambah daya tahan tubuhnya, ditambahkan vitamin-vitamin lainnya. Nah, ini mohon pencerahan buat kami para auditor dalam rangka melakukan pengadaan audit, pengadaan terkait dengan audit PBJ COVID-19. Pertanyaan saya diajukan ke Bu Sumiati, Pak Tumpang Simanjuntak, dan Pak Binsar Simanjuntak. Terima kasih kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Albert. Ini saya tampung dulu sampai 3 pertanyaan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, silakan Pak Chandra dari Itjen Kemendikbud. Terima kasih. Pertanyaan ini kami tujukan ke Pak Binsar dan Bu Sumiati. Ya. Pertama-tama yang kami tanyakan adalah terkait dengan SE03 ya dari perka LKPP ini, ya, karena pada saat perka ini diterbitkan, ya memang kondisinya sudah berbeda ya dengan saat ini. Ya, harga-harga juga sudah banyak terkoreksi, harga-harga di pasar itu sudah banyak terkoreksi 50% gitu. Ya, bahkan lebih dari 50%. Tapi ketika SE ini tidak dilakukan revisi ulang, ya tentunya ini akan sangat berpengaruh gitu ya terhadap kewajaran harga pengadaan yang dilakukan oleh PPK maupun pejabat pengadaan. Yang pertama, ya. Yang kedua, ini juga terkait dengan PMK ya 78 ya tahun 2019 ya. Itu kami lihat ya, itu banyak perlakuan-perlakuan ya yang kurang pas gitu, terutama dalam kegiatan-kegiatan misalnya BIMTEK ya, begitu juga sosialisasi ya dan rapat-rapat dan seterusnya ya. Ini kami mohon kiranya lebih dipertegas dan diperjelas lagi nih ya PMK nomor 78 ini ya, terutama aspek keadilan lah ya. Jangan hanya narasumber saja yang bisa dibayar, tapi peserta-pesertanya ini nggak dibayar gitu. Ya kan, narasumber bisa dari rumah, ya, dapat honor OJ, jasa profesi untuk BIMTEK. Sedangkan peserta-peserta ya, yang ada yang tinggal di kantor dan ada yang melakukan work from home juga gitu. Ini nggak dapat apa-apa. Ini saya melihat ini nggak ada keseimbangan dan keadilan gitu. Ya, jangan sampai pengambil keputusan di Kementerian Keuangan ya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran ya, itu karena pengambilan keputusan yang memang saat ini kebanjiran jadi narasumber, yang bersangkutan menikmati gitu ya OJ ini. Sementara peserta-peserta lainnya hanya capek dengerin ya mereka bicara gitu tanpa dapat
konsumsi tidak dapat, ya kan, snack tidak dapat, ya, uang paket meeting setara uang paket meeting juga nggak dapat gitu, ya. Karena kami di lapangan di Kemdikbud ini jujur aja banyak pertanyaan terkait dengan hal itu gitu, ya. Terus juga realisasi pulsa itu juga kami nggak jelas juga. Kami ini selaku peserta meeting gitu katakanlah ya dari Kemdikbud, yang menyelenggarakan itu instansi lain, katakanlah eselon 1 ya di luar Inspektorat Jenderal. Ya. Sampai saat ini mekanisme juga nggak jelas ini, ya pemberian pulsa-pulsa ini gitu. Jadi ini sampai sekarang ini pun nggak jelas juga. Kami sejak bulan April kegiatan work from home ya yang diundang oleh satker-satker lain nggak pernah merasa menikmati gitu ya pemberian paket paket data gitu. Nah yang berikutnya juga ya kami ini terkait dengan tidak mungkin ya PMK ini sekarang kan sudah hampir mendekati realnya gitu ya, real sebelum COVID-19 gitu ya. Apa enggak disesuaikan ini PMK 78 2019 ini ya dengan kondisi real ya. Mungkin 3 itu saja pertanyaan kami. Terima kasih. Oh ya, tambahan lagi Bu ya. Untuk penambah daya tahan tubuh itu sesungguhnya dengan peraturan DJ nomor S1200 ya itu karena sudah dikembalikan normal, jadi tidak ada lagi makanan pemberian ya makanan daya tahan tubuh ya vitamin-vitamin itu di luar yang sudah ditentukan dalam PMK 78. Jadi ini mungkin hati-hati buat teman-teman gitu yang akan memberikan makanan penambah daya tubuh ya bagi yang tidak diatur dalam PMK tersebut. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Chandra. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Baik, silakan Ibu Trisakti Wahyuni dari Bappenas. Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama apresiasi kepada Bu Sumiati, Pak Binsar, Pak Tumpak yang sudah menyampaikan paparannya yang buat kami menambah wawasan tentang bagaimana kita peran aktif dalam menghadapi pandemi COVID ini. Tadi saya menyambung sebenarnya yang disampaikan Pak Elbert tadi tentang kewajaran harga. Ini kan memang kita pada awal pandemi itu kita menghadapi harga yang luar biasa tidak normal ya harganya. Dan waktu itu kan kita membeli dengan harga yang tinggi lah istilahnya gitu. Padahal harga tinggi itu adalah harga yang wajar pada kondisi itu. Nah ini kewajaran harga menjadi sesuatu yang agak sulit ya kita menentukan. Nah apalagi nanti ketika kita menghadapi auditor eksternal, kan mereka akan mengaudit pada saat sudah berlalu aktivitasnya. Dan mungkin harganya sudah kembali ke normal, seperti masker, termogan. Sekarang kan sudah jauh lebih turun harganya. Nah ini ada kekhawatiran juga bahwa kita itu nanti akan dianggaplah mahal harga pengadaan yang dilakukan dalam rangka penanganan COVID ini. Nah, apakah misalnya nih, kalau di kami, apakah cukup misalnya ketika pengadaan itu kita melakukan pembandingan secara online harga-harga pada saat kita melakukan pengadaan, atau juga mungkin dilengkapi dengan bagaimana penyedia itu menyiapkan semacam pernyataan bahwa harga yang diberikan kepada KL itu harga yang wajar. Apakah itu cukup? Apakah perlu hal yang lain gitu ya, yang menjadikan kita bisa meyakini bahwa harga yang diberikan itu atau yang kita bayarkan kepada penyedia adalah harga yang wajar. Kemudian yang kedua, terkait dengan kita itu untuk menangani COVID seringkali kita harus bekerja dengan cepat. Dalam arti mungkin karena ada yang positif COVID, kemudian kita harus segera melakukan tes swab atau yang lain kepada yang berkontak langsung. Sementara kita proses administrasinya untuk bisa penunjukan penyedia dan lain itu kita agak keteteran, mesti terlambat. Jadi antara kecepatan kita menangani pandemi ini untuk mengatasi suatu case tertentu, kemudian kita administrasinya keteteran di belakang, ini bagaimana ya mungkin menyikapinya? Mohon mungkin arahan dari Bu Sumiati mungkin dengan pengalaman beliau selama ini di Ijen Kemenko atau juga mungkin dari bapak-bapak yang lain. Saya rasa itu 2 pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Untuk sesi ini 3 pertanyaan dulu. Bapak Ibu narasumber, ini kalau bisa saya rangkum pertanyaannya. Yang pertama adalah terkait dengan audit pengadaan barang jasa. Ada beberapa isu. Yang pertama terkait dengan kewajaran harga, ya. Bagaimana prosedur audit yang bisa kita lakukan untuk menilai kewajaran harga. Begitu. Kemudian isu yang kedua ini terkait masih dalam lingkup audit pengadaan barang jasa. Yang kedua adalah terkait dengan perlindungan hukum bagi APIP dan juga usul bahwa seharusnya APIP nanti hasil audit APIP tidak bisa dijadikan dasar perhitungan kerugian negara jika akan dilakukan audit kembali baik oleh BPKP maupun oleh pemeriksa eksternal. Kemudian juga terkait dengan standar kebutuhan. Jadi kebutuhan apa saja yang bisa dilakukan procurement di masa pandemi ini. Kemudian masih terkait dengan audit pengadaan barang jasa, ini bagaimana terkait dengan trade-off antara kecepatan dengan akuntabilitas. Begitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan penyesuaian atas PMK 778, terutama yang di-highlight ini adalah mengenai aspek fairness atau keadilan dalam kompensasi, misalnya dalam kegiatan-kegiatan seperti BIMTEK dan yang sejenis. Jadi selama ini kompensasi banyak diberikan kepada narasumber, tapi tidak ada kompensasi bagi para peserta, padahal peserta juga mengeluarkan effort. Begitu kira-kira. Bapak Ibu narasumber, silakan untuk memberikan respon. Silakan, mungkin bisa dimulai dari Bu Sumiati atau Pak Tumpang atau Pak Binsar, silakan. Bisa saya dulu, Sandra? Silakan Ibu, silakan. Oke. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan. Saya kira pertanyaan ini juga sejenis yang lewat chat juga muncul. Yaitu pertama tadi adalah masalah kewajaran harga ya. Jadi dari beberapa penanya ini khawatir atau mempertanyakan masalah kewajaran harga. Nah, masalah pengadaan untuk kondisi pandemik ini kan kondisi luar biasa ya, extraordinary. Makanya tentunya pola kerja kita juga tidak mengacu pada aturan-aturan dalam kondisi yang normal. Karena yang utama, terutama untuk APD atau obat-obatan, alat kesehatan di tahap awal itu adalah masalah kemanusiaan. Maka tentunya ini efektivitas yang kita utamakan. Oleh karena itu LKPP juga sudah memberikan panduan bahwa untuk di dalam kondisi yang demikian, maka tahapan-tahapan pengadaan itu sangat disederhanakan. Nah, kemudian apalagi harga, nyari barangnya aja belum tentu dapat gitu ya. Yang punya izin kadang nggak punya barang, yang punya barang kadang tidak punya izin untuk memperdagangkan barang tersebut gitu. Apalagi masalah harga. Oleh karena itu diutamakan adalah dapat dulu, kemudian baru dicek harganya. Namun masalah harga yang dipentingkan adalah tadi tidak ada mens rea, tidak ada etikat tidak baik, sehingga tadi Bapak dari Kementerian PUPR tadi mempertanyakan, yaitu terkait dengan mata rantai dan sebagainya, ya silahkan di situ coba itu seperti apa sih, diikuti betul, apakah itu dipatuhi apa enggak gitu ya. Sehingga cost itu mestinya didasarkan pada tahapan-tahapan mata rantai yang dilalui pada saat pengadaan. Nah, ini antara tempat yang satu, tempat lain mungkin juga berbeda. Namun kondisinya, situasinya perlu kita assess betul. Yang penting tidak ada markup, tidak ada etiket tidak baik dari para pihak yang berkepentingan. Nah, dalam hal di sini, kita yang berada di kementerian, kadang kita hanya bisa melihat di satu tempat saja. Namun di sisi lain kita punya banyak kawan.
ada di BPKP yang mengkoordinasikan, mereka turun ke semua wilayah dan juga bisa masuk ke semua kementerian lembaga. Oleh karena itu kita juga bisa berkoordinasi dengan BPKP untuk melihat masalah harga ini. Kemudian perlindungan hukum bagi APIP ya, APIP itu bekerja berdasarkan standar audit ya, kita bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam pedoman kita gitu. Oleh karena itu pada saat kita menghadapi pandemi COVID ini kita perlu APIP itu melihat kembali semua tatanan peraturan audit kita gitu ya. Seperti kami di Kementerian Keuangan itu langsung melihat pada pedoman-pedoman kami, kemudian kami rombak sesuai dengan situasi dan kondisi yang menuntut kita bekerja secara berbeda. Tadi Pak Binsar sampaikan kita harus agile, kita harus banyak menggunakan IT gitu, maka kita rombak peraturannya sedemikian sehingga memungkinkan kita itu bisa bekerja dengan tool yang ada, bahkan termasuk untuk investigasi. Untuk investigasi pun itu juga peraturannya kita ubah, PMK-nya dirubah gitu supaya kita bisa menjalankan tugas tidak menyalahi ketentuan. Nah, semua yang kita lakukan, apakah itu secara manual, konvensional, ataupun berbasis IT, harus kita dokumentasikan dengan baik di dalam kertas kerja, itu yang akan menjadi perlindungan kita, apakah kita sudah bekerja sesuai dengan standar audit ataukah belum. Tentu pertimbangan profesional di sini sangat penting ya bagi kita, sehingga konsultasi atau review atau evaluasi oleh tim secara berjenjang itu sangat diperlukan. Belum lagi di sini juga diskusi antar tim ini harus benar-benar dilakukan secara intensif untuk memastikan, karena ini semua baru, memastikan bahwa kita bisa jalankan dengan baik. Kemudian juga mengenai sebenarnya apa sih yang kita perlukan. Nah, ini professional judgment. Seperti tadi masalah kebutuhan. Apa saja sih misalkan untuk peningkatan daya tahan tubuh, itu mungkin kita punya kebiasaan, punya kebijakan yang berbeda-beda. Nah, silahkan dilihat apakah itu sejalan dengan tujuannya tidak. Di kami sendiri di Kementerian Keuangan yang semula biasanya mungkin untuk peningkatan daya tahan tubuh ini berbagai macam ya. Kadang-kadang di kementerian lain itu lihatnya masih makanan, minuman, suplemen, padahal daya tahan tubuh itu bisa dari olahraga dan sebagainya. Sehingga ada berbagai macam peralatan dan lain-lain, kemudian juga ada suplemen dan lain-lain. Maka pada saat ada pandemi COVID ini masing-masing unit melihat kembali apa yang diperlukan. Ini kita diberikan keleluasaan untuk bisa melakukan penyesuaian sesuai dengan yang ada di POK kita. Batas anggarannya yang diikat, tapi apa yang disediakan kan sebenarnya bisa kita lakukan dengan pertimbangan situasi pada saat tersebut. Kemudian mengenai tadi PMK 78 ya, masalah fairness ya. Ini mohon juga dilihat, mohon dimaklumi bahwa kita sekarang berada dalam kondisi yang tidak biasa, kita berada dalam kondisi darurat gitu ya. Kalau training kami kalau di Kementerian Keuangan itu memang sudah ada rule ya. Kami kalau di Kementerian Keuangan itu untuk internal itu memang nggak ada honor dan sebagainya, itu tidak ada, walaupun memberikan webinar segala macam itu tidak ada honorarium. Untuk peserta karena ini juga apalagi di dalam jam kerja dan sebagainya, silahkan mengikuti aturan yang ada. Kalau di kami memang tidak ada transport dan sebagainya itu dibayarkan at cost, sehingga kalau enggak pergi ya tidak dibayarkan gitu ya. Kalau untuk konsumsi ya udah ada uang makan hariannya ya itu dipakai gitu karena at cost gitu ya. Jadi ini kita juga harus pahami aturan yang ada ini, dan kami sudah memang biasa kalau online memang kondisinya demikian, online learning ya. Kemudian kalau misalkan di luar jam kerja uang honor dan sebagainya, uang lelah uang lembur ya, itu tidak dihapus. Jadi kalau memang itu diperlukan ya silahkan. Kemudian tadi masalah pulsa dan sebagainya,
kalau sebenarnya ini ya silahkan saja, itu diatur internal, itu bisa diberikan karena itu untuk kerja. Saya sendiri di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu saya sudah tawarkan kepada para pegawai, namun tampaknya karena nilainya juga tidak terlalu signifikan sampai dengan sekarang karena mereka sendiri yang belum mau untuk merespon ini. Nah ini silahkan, ini diperkenankan dari Kementerian Keuangan, ini diperkenankan ya. Tapi kalau PMK 78 itu memang kalau berbagai macam biaya itu tadi memang at cost. Namun kami akan lihat kembali apakah perlu ada penyesuaian. Kami akan diskusikan dengan Ditjen Anggaran. Kemudian Bu Trisakti tadi ya, harga wajar ya. Memang harga wajar ini sama saya kira dengan Bapak dari PUPR tadi, harga wajar saat itu. Oleh karena itu dokumentasinya, situasi dan kondisi saat itu harus benar-benar dilihat dengan baik untuk memastikan bahwa harganya adalah wajar saat itu ya. Bukan di saat yang lain, bukan di lokasi yang lain, karena mungkin situasi dan kondisinya sudah berbeda. Di jam yang lain aja berbeda. Kemudian juga administrasi. Nah ini seringkali dalam kondisi darurat ini dikorbankan. Ini nggak boleh. Justru tugasnya APIP di sini memastikan bahwa administrasi ini dijalankan dengan baik. Sehingga kalau kami di Kementerian Keuangan itu kami membuat satgas. Auditornya dibuat satgas per modalitas, per program. Ada yang bertanggung jawab untuk memetakan audit universe-nya, melist risikonya, kemudian bagaimana akan dilakukan audit gitu ya. Nah ini kami lakukan, jadi tidak boleh dikorbankan sehingga akuntabilitasnya dari semua aspek harus benar-benar terjaga. Ini yang kami lakukan. Mungkin itu sementara dari kami, mungkin Pak Tumpak dan Pak Binsar bisa menambahkan. Baik, terima kasih Bu Sum. Silakan Pak Tumpak dan Pak Binsar. Pak Tumpak duluan, silakan Pak. Ya, terima kasih. Sudah banyak sebetulnya disampaikan Bu Sum. Terus kemudian Pak Binsar menuntut agility supaya agile semua APIP ini. Nah, mungkin kalau kita bicara kewajaran harga di pusat, saya pikir akan berbeda dengan di daerah. Di pusat ini kita berbagai instrumen pendukung itu, artinya survei harga pasar bisa kita lakukan itu dengan cepat. Nah, yang menjadi problem yang masuk sama saya itu di dalam monitoring Inmendagri 1 kami, itu banyak kesulitan dihadapi oleh APIP ketika melakukan asistensi kepada OPD dalam PBJ itu pengadaan barang jasa. Ini soal bagaimana kami menentukan kewajaran harga. Nah, maka saya sarankan juga mereka dengan OPD teknis terkait yang usernya membutuhkan harga. Biasanya mereka produsennya itu kira-kira di mana. Nah, kalau ada produsen lokal, itu bisa dilakukan, diminta statement, pernyataan, bahwa mereka memang mengadakan itu, memasuk barang itu yang memang harga segitu. Nah, ini pegangan bagi APIP di daerah. Saya menyarankannya begitu. Kemudian juga, saya juga menyarankan pada APIP daerah itu untuk melakukan koordinasi, apakah dengan BPKP perwakilan kalau memungkinkan, atau bahkan dengan APH, termasuk dengan asosiasi pengusaha yang ada di daerah. Nah, kalau di pusat saya pikir tingkat kesulitannya tidak sama dengan yang di daerah dihadapi teman-teman. Misalnya menggunakan IT untuk men-trace harga wajar secara online. Banyak daerah yang belum mampu melakukan itu. Nah, tapi menurut saya, APIP wajib menghadirkan dokumen yang bisa digunakan sebagai salah satu proof atau evidence di dalam mendukung kewajaran harga tadi. Nah, kemudian pos pengadaan itu jangan juga
Apip lupa mencatatkan itu semua. Artinya walaupun setelah dilakukan, bisa juga Apip kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, misalnya untuk penanganan kesehatan. Nah, ini pengalaman kami tadi, Pak Albert juga nanya tadi bagaimana di dalam penanganan pandemi itu yang di pusat ini, pengalaman kami sebelum ditetapkan itu PMK yang ditinjau kemudian dengan surat edaran Mendagri untuk internal, untuk pengadaan bilik disinfektan misalnya, saya sendiri minta kepada Balitbang Kementerian Kesehatan untuk memberikan list produsen. Kira-kira ada enggak list produsen yang memang sudah biasa mengadakan barang-barang seperti itu. Nah, ini salah satu cara saya untuk memagari untuk di kemudian hari ketika terjadi post audit oleh pemeriksa eksternal BPK, sehingga kami punya acuan gitu. Nah, jadi saya setuju untuk penguat daya tahan tubuh juga tidak hanya dengan apa yang diasup oleh tubuh kita. Nah, alat-alat olahraga, tapi itu tidak kami lakukan. Nah, jadi pada prinsipnya untuk penetapan kewajaran harga sebaiknya tetap mengacu kepada edaran LKPP, kecuali di dalam edaran itu juga masih ada kekosongan hukum di sana. Namun tetap dibuatkan berita acara. Saya kepada Apip daerah selalu menyarankan paling tidak dengan APH silakan berkoordinasi, kemudian hadirkan itu OPD yang akan melakukan pengadaan itu. Nah, karena pengadaan yang normal tidak mungkin dilakukan. Dan semua itu dicatat di dalam berita acara. Karena situasi seperti itu tidak satu pun misalnya mereka bisa memastikan apakah harga itu sudah pantas pada saat itu. Tapi kalau dibandingkan dengan kebutuhan artinya kalau itu tidak diadakan, dampaknya terhadap kemanusiaan bagaimana? Nah, ini hal-hal yang kami sampaikan kepada teman-teman Apip daerah. Terima kasih, Bu Sandra. Baik, terima kasih Pak Tumpah. Berikutnya Pak Bitsar, silakan. Terima kasih Bu Sandra. Baik, dari saya tadi beberapa pertanyaan dari Pak Albert, Pak Chandra maupun Pak Bu Sakti ya. Umumnya tadi bicara mengenai kewajaran harga. Nah, kewajaran harga ini kan bisa dalam suasana normal atau suasana tidak normal. Suasana normal tentunya sebelum COVID, dan suasana tidak normal tentunya adalah pada saat pandemi COVID seperti sekarang ini salah satu contoh yang menurut saya ini adalah suasana tidak normal. Yang makanya ada payung hukum dalam bentuk Perpu maupun Undang-Undang Nomor 2 seperti yang telah disampaikan tadi maupun PP 23. Nah, terkait dengan kewajaran harga ini Pak, memang seperti kata Bu Sum tadi ya, memang kadang-kadang kita mau dapatkan barangnya aja, barangnya belum nggak ada ya, dan harganya memang sudah melonjak sedemikian rupa. Nah, jadi pertama memang perlu diingatkan kepada semua pihak bahwa kita dalam pelaksanaannya ini betul-betul harus dengan niat yang baik gitu loh, tidak ada niat jahat, itu dulu perlu dibangun, perlu diingatkan dari atas ke bawah ya. Kemudian pada saat pelaksanaannya ini kita mendahulukan kecepatan ya, mendahulukan kecepatan supaya bisa segera terlayani. Jadi kalau kita pakai prosedur normal ya memang bisa terlambat ini semua. Jadi kalau memang betul-betul barang itu dibutuhkan ya ekstrimnya saja seperti masalah COVID-19 vaksin misalnya kan, ataupun juga pada waktu kemarin ada masalah kebutuhan PCR dan maupun alat rapid test, itu kan yang dibutuhkan kan kecepatan tentunya kan. Nah, dalam hal ini ya prosesnya itu dilaksanakan ya, terus nanti dilakukan seperti tadi katakan oleh Pak Tumpah tadi, kita memang harus mengacu kepada peraturan. Dalam hal ini selain kita bicara Perpres adalah SE Kepala LKPP ya. Kepala LKPP, SE03, SE05, pertama SE03 ya, dan adanya berita acara pemeriksaan barang ya. Jadi pada saat barang itu diterima, buat berita acara
Nah, disitulah sama-sama kita memastikan kewajaran harga tadi, ya. Dan kemudian dasar itulah nanti untuk dibuat semacam kontrak untuk menjadi dasar bukti untuk pembayaran. Nah, kemudian yang ingin kami sampaikan lagi adalah bahwa kita berusaha juga semaksimal mungkin mencari harga pembanding, ya, harga pembanding. Seandainya memang ini barangnya itu ada harga pembanding, ya. Dan kalau menjawab pertanyaan Bu Trisakti, mohon maaf Bu Trisakti, online nggak cukup Bu, ya, online nggak cukup. Jadi kita perlu melakukan upaya lah, ya, untuk memastikan adanya harga pembanding tadi. Misalnya tanya berbagai teman di kementerian lain, ya, untuk barang misalnya pengadaan soft apa ya tertentu lah, saya nggak tahu ya, yang mungkin kita bisa mendapatkan harga pembanding. Kecuali kalau memang sudah ada ya kita disclose, ya, bahwa kita tidak ada lagi harga pembanding. Itu mengenai kewajaran harga, ya. Dan yang paling penting juga, semuanya penting sih. Yang paling penting juga bahwa semua harus didokumentasikan. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan ini, mulai proses kebutuhan barang ya oleh PA maupun KPA, sampai kemudian pemilihan penyedia jasa oleh PPK, pejabat membuat komitmen, dan terusnya pada saat nanti melakukan pembayaran didampingi oleh APIP, ini perlu ada dokumentasi, ya. Dan semua dokumentasi, semua pelaksanaan ini harus berpedoman, ya. Jadi karena kriteria dari BPK, kriteria dari APIP pada saat melakukan pengawasan, bahkan nanti kriteria oleh APH itu adalah peraturan, Bapak sekalian. Ya, itu yang jadi acuan. Jadi selalu kita mengacu kepada peraturan. Kalau belum ada pedoman, seperti kata Pak Albert tadi, mari duduk sama di kementerian dan tolong dibantu supaya ada pedomannya. Bukan hanya di tempatnya Pak Albert nih, tempat semua tempat lah, di semua kementerian maupun Pemda. Segera dibangun pedoman. Seperti kami katakan tadi waktu presentasi, pedoman itu penting, ya. Bagaimana kita mau bekerja kalau nggak ada pedomannya? Bagaimana kita mau ngaudit kalau pedomannya nggak ada, ya? Jadi tolong bangun pedomannya. Kemudian mengenai Pak Chandra, ya, kalau mengenai kewajaran harga tadi sudah. Kalau mengenai kebutuhan, saya tadi sudah dijawab oleh Bu Sum, ya. Dan di sini Bu Sum tempat yang tepat memang untuk tempat paling nggak sudah didengar oleh Bu Sum ini, ya kan, sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Keuangan. Tapi saran saya juga kepada Pak Chandra dan teman-teman lain, duduk sama, ya, para KPA, ya, para yang terlibat, menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan tadi yang real, ya, yang betul-betul faktual gitu. Kemudian nanti melalui sekjennya kirimkan kepada Dirjen Anggaran maupun Dirjen Perbendaharaan, ya, supaya ini diusulkan gitu loh. Tapi kembali usulannya memang sesuai dengan fakta, sesuai dengan kondisi yang ada. Tentunya ada yang tambah kurang kan. Ada hal-hal yang dengan berlakunya COVID-19 sudah nggak ada lagi. Tapi saya sarankan duduk sama, dan bahkan kalau di Indonesia ini kan malah kan pendekatan informal juga penting gitu, selain formal. Jadi komunikasi, ya, sudah dengan Bu Sum sekarang, dengan Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Anggaran, supaya bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Karena memang saya sepakat sekali, perlulah diperhatikan kesejahteraan para pelaksana, para birokrat, bukan hanya APIP, ya, birokrat semua, gitu harus kita perhatikan kesejahteraannya. Ini juga bagian untuk meminimalisasi terjadinya potensi fraud tadi, ya. Kalau kita penuhi dengan wajar, ya mudah-mudahan keinginan-keinginan untuk berlaku nggak benar itu makin berkurang. Oke. Saya rasa kalau Bu Trisakti tadi sudah mengenai online, kemudian juga mengenai formalitas, Bu, tetap kita harus dukung dokumentasi ataupun aturan-aturan, ya. Jadi bisa jadi memang cepat dulu kita laksanakan, tapi kembali pedoman ataupun bukti-bukti harus disiapkan, ya. Bahkan tadi saya cerita bagaimana nanti pada saat melaksanakan pemeriksaan di lapangan, dengan kondisi sekarang kan kita terbatas nih mengakses suatu ruangan kan atau suatu tempat. Nah, bagaimana kita mendapatkan keyakinan dari Satker, dari auditi, bukti-bukti yang dikirim ke kita, ya. Itu juga perlu kita bangun suatu mekanismenya. Mudah-mudahan cukup, ya, Bu Sandra. Kalau ada yang kurang tolong sekali dikasih tahu. Tulisan saya, mohon maaf ya, tulisan tangan saya ini kurang bagus gitu loh. Jadi nyatatnya cepat, nggak bisa dibaca semua nih. Saya kembalikan ke Bu Sandra.
Baik, terima kasih para narasumber, Bu Sum, Pak Tumpak, Pak Binsar. Saya rasa secara garis besar, secara konseptual, penjelasan dari para narasumber sudah cukup menjawab. Hanya saja kalau secara teknikal, mungkin memang tidak mencukupi kalau dalam forum webinar ini ya. Jadi nanti mungkin bisa dielaborasi lagi, begitu, atau bisa dikonsultasikan. Ya, baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak diskusi, salah satu isunya itu mengenai pengadaan barang jasa, ya. Ini juga di chat banyak sekali pertanyaan mengenai pengadaan barang jasa, Bapak Ibu. Ini wajar karena saya rasa pengadaan barang jasa ini adalah area yang punya risiko integritas cukup tinggi di saat krisis dan di saat pandemi. Baik, Bapak Ibu, sekarang saya coba untuk membacakan pertanyaan yang dikirimkan via chat, ya, yang saya prioritaskan di luar topik pengadaan barang jasa, ya. Ini saya bacakan, ada pertanyaan dari Ibu Nur Hayati, ini dari Apip Inspektorat Wilayah Kaltara. Ya, beliau menanyakan mengenai bagaimana prosedur pemeriksaan atau prosedur pengawasan internal terkait dengan sumbangan dari pihak ketiga. Silakan Bapak Ibu narasumber. Baik, Ya, Bu mungkin dari saya Sandra. dulu kali. Oh, saya, ya. Silakan Bu Sum. Silakan Bu Oke. Sum. Ya. Baik, terima kasih ya. Keuangan negara atau keuangan daerah yang dikelola oleh suatu pemerintah atau yang digunakan oleh kementerian lembaga atau pemerintah daerah itu diantaranya bisa berasal dari sumbangan atau hibah dari pihak lain. Nah, apabila ada hibah yang diberikan oleh apakah itu korporasi atau NGO atau masyarakat atau negara lain kepada kementerian lembaga atau kepada Pemda, maka kita harus sahkan gitu ya, harus kalau di pemerintah pusat itu harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, karena Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara itu diberikan kewenangan mewakili pemerintah untuk menerima hibah. Nah, hibah ini nanti bisa melalui Dijen Perbendaharaan atau KPPN yang ada di daerah-daerah, ya, dilaporkan ke sana, kemudian bisa diproses untuk pengesahannya, sehingga hibah yang diterima ini nanti akan terekam, ya, kalau uang ya ada di dalam laporan realisasi anggaran kita lewat pengesahan nanti ada, kemudian kalau berupa barang ya nanti akan ada di neraca kita. Jadi tetap ini harus diproses melalui APBN. Demikian juga untuk APBD juga ada PP yang mengatur masalah hibah ini. Pada prinsipnya semua sumber daya yang digunakan oleh pemerintah ini harus dituangkan di dalam anggaran dan harus dipertanggungjawabkan di dalam laporan keuangan. Nah, kemudian bagaimana memeriksanya, ya, namanya orang nyumbang ya nggak usah dibikin susah-susah, nanti orang nggak mau nyumbang gitu ya. Oleh karena itu dokumentasinya tentu sederhana. Kalau ada hibah itu sebenarnya berbagai macam bentuknya ya. Kalau memang ada hibah ya di situ dibuatkan berita acara penerimaan hibahnya ya, kemudian dicatatkan ya, kita mengikuti saja yang kalau audit ya pakai prosedur audit yang normal saja. Kalau ada ya mana barangnya dan sebagainya ya, bukti-buktinya apa. Kalau bukti fisik mungkin ada yang berupa fisik barang masih dilihat, tapi bisa juga yang pakai habis, ya kita lihat walkthrough test, kita lihat jejaknya gitu ya. Pada saat diterima ada dokumen berita acara, kemudian begitu dipakai penyalurannya juga ada, bukti penggunaannya juga ada, atau mungkin ada foto-fotonya, ada videonya dan sebagainya juga bisa kita gunakan sebagai bukti fisik gitu ya. Kemudian bisa diteruskan. Kalau di kami di Itjen Kementerian Keuangan sering kalau untuk fisik itu
kita melakukan semacam spot check itu kita bisa menggunakan call conference ya, karena kita nggak bisa datang ke sana ya, kita bisa minta kepada petugas yang di sana untuk melakukan pengecekan atas barang-barang tersebut. Kemudian ya kita lacak aja terus nanti sampai dengan pertanggungjawabannya, pengesahannya, pencatatannya, kemudian di pertanggungjawaban dan di catatan atas laporan keuangan juga ada. Jadi kita benar-benar ikuti proses itu, memastikan bahwa hibah tersebut memang ada dan semua tercatat, dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Mungkin demikian, Bu Sandra. Baik, terima kasih Bu Sum. Pak Tumpak Ya, atau Pak Bisa, ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Sebagian besar itu udah diborong Bu Sum sebetulnya. Tapi pengalaman kami selama membuka konsultasi dalam penanganan pandemi COVID ini, khusus untuk sumbangan pihak ketiga, agar tidak lupa mencatat sumber penerimaannya, sumber sumbangan itu dari mana, dan juga dicatat juga dengan pihak ketiga yang memberikan itu, siapa tahu pihak ketiga itu ada tujuan tertentu untuk siapa diberikan. Artinya penerima manfaatnya. Nah, ini supaya kita tahu. Kalau juga tidak ada, apakah dicatat, apakah sumbangan pihak ketiga itu memang ada di list kebutuhan daerah sesuai dengan program 3 tadi. Penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi. Nah, kemudian juga meskipun kita membutuhkan agility dan kecepatan itu, jangan pernah lupa juga, kami mengusulkan selalu dibuat naskah perjanjian hibah. Nah, kemudian bentuk atau rupa sumbangan itu juga disampaikan. Ada juga yang memberikan sumbangan uang. Nah, ini semua nanti gunanya adalah pada saat dilaksanakan post audit, khusus untuk pelaporannya nanti, supaya ada dokumen-dokumen pendukung yang bisa memperkuat bahwa sumbangan pihak ketiga itu sudah di-manage dengan baik. Jadi sekali lagi selalu dibuatkan naskah perjanjian hibah dan semua proses dicatat di sana. Terima kasih Bu Sandra. Mungkin boleh Silakan, tambah Ibu. Bu Sandra? Silakan. Ya, satu lagi Pak, di PP tentang hibah untuk daerah itu, yaitu bahwa untuk menjaga bahwa tadi apapun yang dihibahkan, diberikan kepada daerah itu memang yang diperlukan, maka ada prasyarat yang diatur di dalam PP hibah untuk daerah, yaitu si pemberi hibah itu tidak boleh dikte, tidak boleh mengubah program daerah, ya. Dia nggak boleh mempengaruhi itu, sehingga tadi memastikan bahwa yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan program tersebut. Mungkin demikian, makasih. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Dan Pak saya Binsar. mungkin, ya, Bu Sandra, kalau Silakan, dari Pak. saya terkait dengan hibah ini, pertama melengkapi ya apa yang disampaikan oleh Bu Sum sama Pak Tupak. Pertama saya sarankan agar dibuat pedoman ya di Pemda maupun di KL ya terkait dengan Pemda terkait dengan pemberian bantuan ini. Pedomannya itu tentunya adalah kepada KL untuk membuat semacam report ataupun semacam atau apalah bukti pencatatan ya, dari mana, bentuknya apa, jumlahnya berapa. Syukur-syukur ada nilainya ya. Kemudian nanti berikutnya lagi nanti ada semacam tempat untuk menyatakan ini disalurkan kepada siapa, kapan tanggalnya. Jadi kapan diterima dan kapan disalurkan ya. Juga kemudian kalau misalnya ada semacam niat agar ada permintaan supaya ditujukan kepada siapa, nah itu juga mungkin diperhatikan juga penyalurannya kepada siapa gitu. Itu yang pertama. Kedua, saya menyarankan kepada Sekda ya melalui Pak Tupak ini, Sekda, agar membuat semacam SE kepada semua dinas, Sekjen kepada semua unit ya, agar membuat
laporan, ya, berdasarkan pedoman sederhana. Pedoman sederhana tadi diterima berapa, disampaikan kepada siapa, ya kan, dan buat dalam bentuk Excel, ya, disampaikan. Jadi tidak usah pakai manual dikirim, tapi ada kalau syukur-syukur kalau ada yang pintar membuat aplikasi, ya kan, sehingga itu bisa langsung terkompilasi, ya, terkompilasi di di Sekjen maupun di Sekda. Bantuan dari siapa saja, ya, kemudian kepada siapa saja, ya. Sehingga berdasarkan ini, kompilasi ini, pertama tadi seperti Bu Sum katakan, bisa dilaporkan kepada sebagai kepada BUN kalau di pusat, atau kepada daerah kepada BUD, bagian dari pencatatan hibah, dan juga yang gak kalah penting adalah gubernur, bupati, wali kota maupun si menteri tahu, ya, berapa bantuan-bantuan yang masuk ke tempatnya dia, ke tempatnya beliau-beliau, mohon maaf, ya. Nah, kemudian APIP ini bagus banget tadi pertanyaan tadi. Jadi tugasnya itu ya mengawal dari semua proses ini, ya, proses masuknya, proses penyalurannya, dan juga kalau sudah ada yang Excel ataupun juga Google Form tadi, ya, itu tinggal dimonitor lewat situ. Kalau udah masuk ke Sekjen dan ke Sekda kan bisa minta tembusannya satu ke Irjen, ya kan, atau ke Inspektor Daerah, sehingga bisa dimonitor. Nah, nanti BPK enak sekali, masyarakat juga enak sekali, masyarakat langsung dikasih tahu ini loh laporan bantuan-bantuan dari masyarakat. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Ibu Bapak narasumber. Saya rasa juga sudah bisa menjawab pertanyaan secara garis besar. Sangat lengkap malah ya. Baik, berikutnya saya bacakan lagi pertanyaan dari chat. Ini dari Bapak Arif Amar dari Itjen KLHK. Pertanyaannya terkait dengan IT. Jadi beliau bertanya, pada satu KL ini banyak sekali aplikasi atau sistem teknologi informasi yang belum terintegrasi dan dibangun sendiri-sendiri, stand-alone, begitu ya Pak. Apa langkah awal yang perlu dilakukan APIP dalam rangka mengintegrasikan sistem dan juga mengimplementasikan big data untuk pengawasan internal di setiap kementerian lembaga? Silakan, Bapak Ibu. Ya. Urut dari Bu Sum, Bu Matupak saya gitu. Enakan urut saya. Silakan, Ya. silakan. Baik, terima kasih. Ini Pak Arif KLHK ya. Mungkin saya sharing saja, Pak Arif, Bapak Ibu, pengalaman di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu tipenya holding organization. Kita mempunyai banyak eselon 1, 11 eselon 1 dengan tugas dan fungsi yang beragam, ya. Bahkan sampai di bawah pun itu kanwilnya pun juga beda-beda. Kemudian di masa lalu itu saking kebutuhannya yang sangat cepat dan masing-masing itu sangat spesifik, maka di tiap-tiap eselon 1 itu pada menyiapkan aplikasinya itu sendiri-sendiri, bangun sistemnya silo-silo gitu ya. Bahkan di satu eselon 1 saja, karena misalkan di pajak itu mempunyai lebih dari 300 kantor gitu, itu juga bangun aplikasi sendiri-sendiri. Di Ditjen Perbendaraan juga demikian, gitu. Di Ditjen Bea dan Cukai juga demikian. Sehingga banyak sekali aplikasi yang ada gitu. Nah, dengan melihat seperti ini sebenarnya bisa kita kendalikan, yaitu tapi harus keras sekali ya. Ini harus top down, namun harus benar-benar terstruktur sehingga tidak mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas kita. Nah, kita sebagai, karena saya pernah menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, maka dulu saya melalui diskusi pada saat menyusun rencana kebutuhan anggaran, pada saat menyusun rencana kerja. Kalau misalkan sama-sama meminta anggaran untuk mengerjakan barang yang atau tugas yang sejenis, ya udah dikumpulkan saja gitu. Kalian itu apa sih sebenarnya yang diinginkan gitu ya. Nah, kemudian kita siapkan ini loh, secara nasional itu arahnya itu seharusnya seperti ini.
kalian itu butuh data apa saja, ini butuh data apa saja. Kemudian kita lihat yang paling lengkap itu apa. Nah, kemudian kita dorong siapkan dalam satu timeline gitu untuk disiapkan program pembangunan IT yang di situ nanti aplikasinya bisa digunakan secara menyeluruh. Namun ini memang suatu perdanya Ijen yang benar-benar mengawal betul gitu ya masalah IT ini. Nah, kemudian dari apa yang sudah didiskusikan bersama dari top level manajemen jajaran eselon 1 dipimpin menteri, kemudian sampai dengan level teknis didiskusikan secara serius, maka di sini harus dituangkan di dalam suatu enterprise arsitektur yang jelas dengan timeline. Ada semacam CIO-nya ya. Jadi Chief of Information Officer gitu. IT officer-nya itu ada. Kalau di Kementerian Keuangan itu levelnya adalah eselon 1. Kemudian berbagai macam pengadaan terkait IT, pengembangan aplikasi ini dikontrol, harus didiskusikan dengan staf ahli di bidang IT ini. Baik itu dari sisi misalkan bangun data centernya, aplikasinya, softwarenya, trainingnya, pengembangan kompetensi SDM dan sebagainya. Ini dikembangkan terkoordinir di bawah satu staf ahli. Nah, dari sisi APIP kita mengawal, kita melakukan audit terhadap IT ini. Jadi enterprise arsitekturnya di sini benar-benar kita ikuti. Sehingga apakah rencana kerja mungkin ini jangka panjang ya, bahkan kadang lebih dari 5 tahun ya, itu terus kita ikuti secara ketat progresnya satu tahap demi satu tahap. Bahkan kalau untuk sistem yang besar di Kementerian Keuangan, misalkan seperti SPAN atau Sistem Informasi Perpajakan, yang akses adalah semua penduduk Indonesia gitu ya. Maka di sini APIP itu mengawal dari tadi enterprise arsitekturnya seperti apa, kemudian mengawal regulasinya, mengawal pengembangan bisnis prosesnya, mengawal pengembangan aplikasinya, kemudian mengawal pengembangan SDM-nya, kapasitas SDM, kemudian mengawal data yang akan dimasukkan di dalam sistem tersebut. Jadi lengkap di sini. Kemudian mengawal penganggarannya, memastikan review anggarannya dari waktu ke waktu itu terus kita ikuti. Kemudian probity auditnya, kemudian mengawal pilotingnya, implementasinya. Jadi saya sampaikan itu seperti kita punya minum kopi, ada cup ditaruh di piring gitu ya, maka cupnya itu yang di tengah itu adalah yang dibangun proyeknya, maka APIP itu mengelilingi dari semua aspek, karena biasanya IT yang kita bangun ini nilainya adalah besar, jangka waktunya ini panjang gitu ya, cost-nya mahal, dan ini pengaruhnya kemana-mana. Oh ya, satu lagi tadi yang saya lupa, change management-nya. Ini benar-benar dikawal semua sampai dengan siap. Nah, ini yang dilakukan kalau kami di Kementerian Keuangan ya. Jadi APIP itu benar-benar mengawal dari semua sisinya. Kalau kita lengah aja, nanti ada satu yang celonong sendiri, bikin sendiri, maka di situ kita akan kelepasan dan nanti akan menjadi masalah pada saat kita mau meran big data, kita mau meran data analitik, di sini akan sulit karena nggak nyambung satu sama lain. Akhirnya semua ribet, makan waktu lama, tidak efisien. Bahkan sampai dengan benefit apa yang kita peroleh dari situ, gitu ya. Itu terus kita pelajari supaya nanti mungkin karena dengan adanya sistem, contohnya dulu nggak ada sakti, dulu nggak ada SPAN, kita kerja padat karya gitu ya. Namun begitu di sini sudah aplikasinya ini jalan, kalau tadi sendiri-sendiri masih kerja masing-masing, kemudian satu terintegrasi mudah, maka di sini ada benefit yang kita peroleh dari sisi orang-orangnya ini mau diapakan gitu ya. Namun tadi
kalau di sini kita mau mengintegrasikan aplikasi yang terpotong-potong atau banyak sekali yang beragam, ini komitmen dari atas harus sangat kuat. Karena ini kadang-kadang jadi mainan orang-orang yang di bawah. Nah, ini kita sebagai APIP harus kuat betul. Dan kita harus mempunyai orang dengan auditor dengan berbagai macam kompetensi. Apakah itu organisasi, apakah itu SDM, regulasinya, bisnis prosesnya, risikonya, kemudian probity auditnya, kemudian dari sisi IT-nya sendiri. Ini memang dibutuhkan suatu tim yang kuat apabila kita ingin mengintegrasikan satu sistem yang semula terpecah-pecah. Mungkin demikian. Kalau kami kebetulan di Kementerian Keuangan, alhamdulillah bisa mengawal. Dan dari tadinya, kalau auditor itu datang, ngapain sih? Auditor nggak ngerti IT gitu ya. Sampai dengan sekarang itu kita mengawal end-to-end. Kalau auditornya APIP, Ijen itu belum datang untuk mengecek risiko atau hal yang ada di suatu tahapan, itu unit eselon 1 itu belum berani melangkah ke tahap berikutnya. Jadi benar-benar kehadiran APIP di sini sangat diperlukan pada saat pengembangan IT. Nah, ini untuk sharing knowledge, mungkin sharing experience yang ada di Kementerian Keuangan. Demikian, Bu Sandra. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, jadi ini pengalaman, Bu Sumiati cerita pengalaman yang sangat komprehensif sekali bagaimana APIP mengawal pengembangan IT dan pemanfaatannya di semua fase. Berikutnya ada yang ingin ditambahkan, Pak Tumpak, Pak Binsar, mungkin ke Pak Tumpak dulu, silakan. Ya, kalau nggak salah tangkap saya tadi, artinya multidata yang ada saat ini, dan kemudian juga bagaimana kita sudah fokus pada penggunaan teknologi informasi, bagaimana sikap APIP terhadap ini. Nah, kita memang tahu ada 3 aspek yang terintegrasi, software, hardware, brainware. Itu tidak bisa dipisahkan kalau kita bicara teknologi informasi. Nah, kalau menurut saya, APIP itu harus lihat dulu. Artinya dari sisi IT saat ini yang disebut dengan zaman palu gada, apa lu mau gua ada. Semua aplikasi ada. Semuanya ada. Hanya lihat dulu. Untuk kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan negara, ada nggak legalitas sistem tertentu? Nah, ini yang menjadi problem sekarang. Dan juga problem yang dihadapi oleh Kemdagri. Dalam konteks apa? Sistem informasi pemerintahan daerah. Artinya kalau di Undang-Undang 23 2014 disebutkan itu sistem yang terintegrasi dari berbagai aspek. Nah, tidak hanya persoalan e-budgeting, e-planning, enggak, semuanya di situ, reportingnya di situ. Nah, artinya ada kewajiban menggunakan sistem karena diatur undang-undang. Nah, sama halnya ini, APIP harus melihat itu. Nah, sistem legality-nya itu, artinya bagi APIP itu merupakan panduan pokok itu. Karena sesuai kebutuhan kita juga bisa memesan sistem apapun pada saat ini. Yang saya katakan tadi palu gada. Nah, tapi legality-nya itu. Nah, saya contohkan lagi nih. Sekarang sudah kita terapkan juga tanda tangan elektronik. Nah, kalau kita klik itu, hanya statement, ini sudah ditandatangani elektronik. Sekarang pertanyaannya, apakah sudah ada perundang-undangan kita untuk pengelolaan keuangan negara yang mengatur itu? Nah, kalau saya hanya untuk ini saja, itu untuk undangan aja. Kalau untuk dokumen pertanggungjawaban, saya nggak mau pakai itu. Nanti kita kejebak lagi. Artinya semaju apapun IT, legalnya itu, pengaturannya itu harus kita lihat. Nah, kemudian yang kedua, IT itu saya pikir itu akan lebih tepat kalau brainware-nya tepat. Software dan hardware itu penggunaannya di tangan brainware yang tepat. Kenapa? APIP itu harus melakukan review loh. Kemudian harus melakukan monep dan harus menyusun laporan. Nah, tidak semua analisis bisa digunakan oleh IT. IT boleh membantu APIP di dalam data processing. Tapi melakukan analisis, terutama yang investigatif misalnya. Atau ada misalnya pemeriksaan dengan
tujuan tertentu, ada spesifik lah di sana. Nah, ini juga harus hati-hati. Artinya software dan hardware tanpa brainware yang tepat, ini sia-sia saja. Ini kita terlalu mengandalkan IT, kita nggak bisa mengendalikannya. Oleh karena itu saya setuju dengan Bu Sumiati tadi, memang wajib hukumnya bagi APIP ini untuk meningkatkan kapasitinya di dalam pengelolaan IT ini. Nah, dengan segala keterbatasan dukungan yang ada terhadap APIP saat ini, termasuk kelas jabatan. Nah, kita ini kalau di auditor itu, kita harus melalui dulu berbagai sertifikasi baru naik. Kalau jabatan struktural, enggak. Saya contohkan, misalnya, dia eselon 3, cukup dia 2 sertifikasi. Pendidikan administrasi umum dan kemudian yang disebut dengan pendidikan tingkat 3 selesai. Nah, levelnya itu di Madya, pangkat misalnya sama-sama 4B. Nah, artinya apa? APIP ini memang dituntut untuk selangkah lebih maju dalam konteks pengetahuan dibanding yang lain, SDM yang lain. Karena apa? Karena memang kita layer pertahanan akuntabilitas itu ya APIP. Nah, jadi tidak boleh ada kesalahan lah, minimal lah kesalahannya. Jadi khusus untuk IT saya setuju tadi, memang ini ke depan itu brainware itu APIP-nya itu ini harus selalu memang continuum ya dan update untuk ditingkatkan kapasitasnya. Terima kasih Bu Sandra. Baik, terima kasih Pak Tumpang. Berikutnya Pak Binsar. Silakan. Oke, dari saya pertama Bu Sandra, mohon izin sedikit aja menjelaskan ataupun menggarisbawahi penjelasan mengenai Bu Sum tadi yang perlindungan hukum bagi APIP. Kalau boleh ya, sedikit aja. Jadi saya sepakat sekali ya, kalau ada case yang nanti meningkat ke pengadilan ya, kita diminta sebagai saksi, itu pertahanan kita itu adalah standar audit. Itu akan ditanya oleh hakim ya. Akan tanya hakim, saya standar. Jadi standar kita harus menguasai dan harus betul-betul kita patuhi dan kita laksanakan. Dan kalau boleh ya malah didetilkan lah. Itu pertama. Kedua, untuk lebih mengamankan lagi, tentunya ada yang sifatnya sangat teknis ya, yaitu bahwa irjen ataupun juga inspektur daerah ya perlu sebelum dia tanda tangan ya betul-betul yakin gitu loh apa yang dilakukannya ini dengan cara misalnya melibatkan inspektor lain ya, misalnya di inspektor daerah ada inspektor lain ya, mendengarkan pendapat dia lah ya, sehingga betul-betul dan juga tidak ada istilahnya dusta gitu loh ya. Dan kemudian kalau pada saat berinteraksi dengan berbagai pihak itu harus pada saat dinas itu harus pada pihak ketiga, dan juga sebagai irjen ataupun sebagai inspektur daerah atau pastikan tidak ada konflik kepentingan ya. Itu aja. Kalau kita sudah menjaga itu semua, saya yakin kita aman, dan kemudian nanti pada saat di pengadilan pun nggak aman. Nah, kemudian juga apakah sesama APIP misalnya BPKP gitu kan, itu sudah diperiksa oleh Ijen. Kalau saya nggak mau itu. Waktu saya di BPKP juga saya nggak mau. Sama, mestinya Ijen juga kalau dilihat oleh BPKP tolak gitu, kita nggak usah ngelihat, ya kan? Itu pertama. Kedua, saya rasa kalau misalnya pun nanti ada BPK masuk, kita harus komunikasi dengan BPK. Kalau perlu BPK aja yang mengambil gitu loh, ya. Kalau ada case-case yang memang kelihatan BPK sudah tertarik mau melihat, supaya jangan ada dua laporan yang terbit, ya. Dan BPK pun kalau dalam general audit atau audit yang mereka lakukan dalam rangka LKKL dan LKPD, itu sangat sangat rely terhadap hasil pekerjaan irjen maupun inspektorat daerah. Sehingga inspektor daerah maupun irjen tentunya harus menjaga mutu. Itu Pak, supaya kita lebih mantap aja gitu loh, teman-teman ini semua. Berikutnya kalau mengenai data yang terintegrasi, saya sangat sepakat sekali Bu Sum ya. Pak Tupak juga sangat luar biasa, sangat sepakat. Yang ingin saya tambahkan lagi bahwa pertama secara nasional, yuk kita pikirkan bersama itu data untuk bantuan ini Pak Tupak ya, terutama ya itu ada di BPS, ada di Kemdagri, ada di Kemensos, Kemenkes ya, supaya data itu betul-betul reliable dan bisa digunakan, apalagi sekarang sudah ada NIK tadi ya, sehingga namanya orang miskin itu langsung ketahuan gitu siapa-siapa aja orangnya, reliable. Itu satu dulu dari saya. Kedua, kalau kita bicara data integrasi, saya sangat sepakat sekali
ya ini bagian dari kebutuhan dari first liner istilah saya tadi kan, first line, jadi memang perlu terintegrasi, jangan pecah-pecah. Dan kalau di PUPR ini kebetulan kita bikin atau dibuat oleh Pak Menteri itu sebagai salah satu strategi ya untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam PBJ. Salah satunya itu terintegrasinya berbagai sistem yang ada, sistem monitoring yang ada sehingga semua masuk ke dashboardnya Pak Menteri. Ya, dan kalau di Kementerian PUPR level eselon 2 memang yang in charge ya, Kapus Datinnya ya. Saya rasa itu menjadi tugas raksasa juga dari Kapus Datin untuk membangun sistem yang terintegrasi ini. Makasih. Baik, terima kasih Ibu, Bapak narasumber. Satu pertanyaan mengenai IT, jawabannya sangat lengkap dan memang ini saya rasa sangat penting karena data ini selalu menjadi masalah yang mendasar dan klasik di Indonesia untuk semua sektor. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu jawaban dari para narasumber. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin masih banyak sekali hal menarik dan bermanfaat yang ingin didiskusikan, yang ingin ditanyakan. Tapi mohon maaf, waktu juga yang harus memisahkan kita ya Bapak Ibu. Baik, sebagai penutup, kami persilakan kepada Bapak Ibu narasumber yang kami hormati untuk memberikan sedikit closing remark. Silakan Bapak Ibu narasumber. Oke. Terima kasih, Bu Sranda. Ya. Bapak, Ibu, para peserta webinar yang kami hormati, mari kita sebagai APIP benar-benar menjadi mitra yang strategis bagi kawan-kawan kita yang punya tugas tidak ringan untuk menjalankan program-program yang terkait dengan program kemanusiaan, kesehatan, masalah sosial, penanganan masalah sosial, dan juga untuk pemulihan ekonomi nasional. Mari kita bekerja sama secara erat, berkoordinasi dengan baik, agar pandemik ini bisa kita lalui dengan baik, kita bisa menjalankan program pemerintah, bisa menjaga keamanan dan kenyamanan kawan-kawan kita di dalam bekerja. Terus kita belajar satu sama lain, sharing informasi, sharing pengetahuan, pengalaman, agar benar-benar kita bisa mempertanggungjawabkan setiap program yang dijalankan. Dalam menjalankan program ini, kita perlu berdiskusi, kita perlu bicara atau konsultasi dengan mitra kita seperti APH, BPKP, maupun BPK. Ini merupakan suatu langkah awal yang harus kita inisiasi sejak dini agar benar-benar kita berada di dalam perahu yang sama untuk mengembalikan Indonesia ke kondisi yang lebih baik, bisa segera bangkit, namun tetap semuanya bisa kita pertanggungjawabkan. Dan tadi Pak Binsar sampaikan bahwa dalam kondisi demikian, ini kita tidak bisa turun ke lapangan menjalankan audit seperti biasa secara konvensional, maka three lines of defense itu sangat penting untuk kita jalankan. Kemudian di sisi lain juga BPK tentu akan sangat memerlukan hasil pengawasan internal auditor, sehingga kita benar-benar harus menjaga kualitas hasil audit kita untuk memastikan bahwa standar audit terpenuhi, kita bisa menjalankan fungsi apakah sebagai fungsi assurance atau konsultansi ataupun sebagai trusted advisor bagi mitra kita. Mari kita jalankan tugas ini dengan penuh semangat, penuh dedikasi, dan kita jaga integritas kita dan lingkungan kita semua. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita selamat mengarungi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, Bu Sandra. Baik, terima kasih, Bu. Berikutnya Pak Tumpah. Ya, silakan sedikit closing remark. Ya, saya mau mengutip dulu dari penulis China, Sun Tzu. Nah, artinya untuk memenangkan sebuah perang,
itu harus kenali musuhmu. Kalau musuh dikenali, instrumen perangnya juga bisa disiapkan dengan baik. Nah, kemudian musuh APIP itu tadi, ya, mens rea, actus reus, kemudian kickback, dan lain-lain sebagainya. Maka mitigasi risiko adalah salah satu instrumen saya pikir yang sangat tepat untuk digunakan mengenali musuh supaya kita bisa melakukan langkah-langkah persiapan untuk memenangkan perang, mengawal akuntabilitas. Nah, yang kedua, saya juga ingin mengutip dari salah satu buku yang diterbitkan masa-masa Perang Dunia Kedua. Nah, sehingga ini juga diterapkan juga di Timur Tengah yang disebut dengan Garda Revolusi. Nah, APIP ini menurut saya menjadi garda revolusi untuk menegakkan akuntabilitas. Artinya perang fraud, perang gratifikasi, dan lain-lain itu harus dijawab dengan keberadaan APIP sebagai garda revolusi akuntabilitas. Nah, oleh karena itu, tadi ada continuous monitoring dari Pak Binsar. Kalau menurut saya, APIP juga harus memiliki sense untuk melakukan continuous learning. Nah, jadi sustainable learning didukung oleh penyiapan-penyiapan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama penguasaannya oleh APIP. Jadi dengan keadaan existing APIP itu, dengan berbagai keterbatasan yang ada, hal-hal itu saya pikir perlu dilakukan. Jadi APIP tetap semangat. Anda semua merupakan layer pertahanan dan akuntabilitas yang sangat menentukan arah negara ini kemana. Arah bagaimana kita mencapai kualitas pembangunan nasional. Saya kira demikian. Terakhir, terima kasih kepada YPIA, kepada Bu Sandra yang sudah memoderasi acara ini sehingga bisa berjalan efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tumpak. Berikutnya, the closing remark dari Pak Binsar. Silakan Pak. Tadi sebenarnya dari Bu Sum sekali lagi kayaknya udah semua tuh, tambah lagi dengan ilmu filosofinya Pak Tumpak tadi luar biasa ya. Saya baru dengar juga tadi itu ilmu-ilmu tadi. Kalau dari saya, pertama sebagai APIP ya, saya mendorong betul-betul mindset kita harus kita ubah ya. Kita ini adalah sebagai advisor, sebagai part of the solution ya, bukan watchdog. Kalau watchdog itu zaman saya dulu lah, itu mesti ditinggalin. Sekarang ini zamannya adalah kita mengawal dari tahap perencanaan, even sebelum perencanaan ya, kita udah kawal betul-betul ya, setiap tahap sampai kepada pada saat eksekusi dan saat pelaporan. Tolong betul-betul itu. Dan tentunya untuk bisa melakukan itu ya improve capabilities ya, jaga integritas ya, kemudian juga bangun kerjasama yang bagus ya, karena yang namanya auditor itu nggak sendiri, dia kerjasama dalam tim, kemudian antar APIP ya, bahkan juga ke BPKP maupun ke APH. Dan saya senang nih sebagian besar yang hadir nih, saya lihat milenial ya. Sebentar lagi saya, Bu Sum, sama Pak Tupak akan menyerahkan tongkat estafet kan. Jadi perdalam terus ilmu ya, dan jaga nama baik ya dari APIP, karena itu adalah pertahanan kita juga gitu loh, untuk memberikan nilai tambah. Jangan sampai APIP itu hanya sekedar aksesoris. Mengerikan itu kalau misalnya APIP hanya aksesoris gitu loh, yang setiap saat bisa ditinggalin karena nggak diperlukan. Tapi justru ke depan itu malah orang kalau ingin mengeksekusi sesuatu langsung ingat, kenapa kok nggak saya ajak APIP? Kenapa nggak minta pertimbangan APIP? Dan saya lihat itu yang mestinya terjadi. Terus terang aja di PUPR baru dibentuk namanya kepatuhan intern. Selain minta bantuan Irjen, ini sekarang yang namanya kepatuhan intern itu sangat dilibatkan gitu loh. Diminta masukan pendapatnya dalam perjalanannya. Itu pertama. Yang kedua, three line of defense ya, bangun kapasitas untuk mendeteksi adanya kecurangan, bangun kapasitas risk management ya kan, kemudian juga
secara ad hoc bangun kapasitas untuk kepatuhan intern, ya, tidak perlu bentuk seperti yang di PU maupun di Kementerian Keuangan. Saya tahu itu juga akan makan waktu, tapi fungsinya aja yang diperankan, ya. Ada orang-orang yang ikut membantu pimpinan untuk memastikan ini jalan dengan baik, ya. Dan bahkan juga, ya kalau memang ada energi, bentuk juga komite audit, ya, karena saya bantu di PUPR, bantu di keuangan, ya, mudah-mudahan itu juga terasa bantuannya juga gitu loh bagi teman-teman di Kementerian Keuangan sama di PUPR. Saya rasa itu ya. Dan yang terakhir tentunya terima kasih kepada YPIA, terima kasih kepada Bu Sandra, kepada penyelenggara, ada Pak Bujiono, Pak Hasan di belakang layar, kepada Pak Mardiasmo, Pak Ardan, juga Pak Martiono, dan semua yang hadir, terima kasih sekali lagi. Pak Hatim juga, kalau saya belum sempat menyebut namanya. Makasih, saya kembalikan ke Bu Sandra. Baik. Terima kasih, Pak Binsar. Demikian Bapak Ibu webinar kita hari ini yang syukur Alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan sangat baik dan lancar. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber, Ibu Sumiati, Pak Tumpak, Pak Binsar yang telah membagikan pengetahuan dan pengalaman kepada kita semua. Terima kasih juga kepada semua partisipan atas perhatian dan partisipasinya dalam acara webinar ini. Kami mohon maaf jika selama acara ada hal-hal yang kurang berkenan, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang karena keterbatasan waktu belum sempat kita diskusikan. Masukan dari Bapak Ibu yang tadi ada di chat akan kami follow up. Semoga apa yang kita dapatkan dan diskusikan pagi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam menjalankan peran APIP sebagai pengawal akuntabilitas anggaran dalam penanganan pandemi COVID-19. Stay healthy and stay productive, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada MC. Silakan Mas Wanda. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan moderator. Bapak dan Ibu, mari kita berikan aplaus kembali kepada para narasumber dan moderator. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Baik, untuk acara berikutnya, yakni pengundian door prize secara digital. Tapi sebelum itu, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Mardiasmo yang telah mensupport acara webinar hari ini dengan menyalurkan buku karangan beliau yang berjudul Pijar, Sang Pembelajar. Total ada 9 buah buku yang akan dibagikan pada webinar kali ini, dan 2 diantaranya akan diundi sesaat lagi, dan akan saya bacakan sisanya akan diberikan kepada para peserta yang telah memberikan pertanyaan kepada narasumber. Di antaranya kami ucapkan selamat kepada Bapak Chandra dari Kemendikbud, Bapak Albert dari PUPR, Ibu Trisakti Wahyuni dari Bappenas, Ibu Nurhayati dari APIP Kaltara, dan Bapak Arif Amar dari Irjen KLHK. Baik, kami akan segera mengundi untuk 2 buah buku kepada peserta yang beruntung pada hari ini. Mohon tim bisa dibantu untuk pengundian secara digital. Baik, langsung dimulai untuk yang pertama. Baik, kami ucapkan selamat kepada peserta dengan nomor ID A034L atas nama Bapak Rizky Gumai. Kami ucapkan selamat. Lalu yang kedua. Baik. Kami ucapkan selamat kepada peserta dengan nomor ID B196N, Ibu Nanik dari Itjen. Baik, kami ucapkan selamat kepada pemenang yang mendapatkan buku karangan dari Profesor Dr. Mardiasmo. Lalu kita akan beranjak kepada acara berikutnya. Acara selanjutnya penutupan dan ramah tamah. Dan kami akan mempersilakan kepada Bapak Pujiono selaku Direktur Eksekutif PPI YPIA untuk menutup sesi pada hari ini. Kepada Bapak kami persilakan.
Mikrofonnya Pak Puji. Pak Puji. Tuh tutupnya, oke. Udah. Baik, ya. Mohon maaf. Nah, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, pada kesempatan yang baik ini tentunya pertama-tama kami atas nama YPIA menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada para narasumber, Ibu Sumiati, Pak Tumpak, dan Pak Binsar, serta moderator kita yang sangat piawi pada hari ini, tidak kalah dengan Najwa Shihab, Pak, yaitu Bu Sandra yang telah melaksanakan webinar selama hampir 3 jam lebih dengan lancar dan tertib. Dan juga kepada para peserta webinar, saya ucapkan terima kasih khususnya dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang cukup banyak, kemudian Kementerian Perhubungan, kemudian Irjen Kementerian Kesehatan, ke PUPR, kemudian Lingkungan Hidup, dan banyak lagi para Inspektorat Jenderal dari kementerian lainnya dan lembaga. Serta Bapak Ibu dari Kalimantan Utara, dari Riau, dan dari daerah-daerah, serta yang mungkin juga tidak terduga ada beberapa dari sekolah dasar yang ikut, yaitu mungkin bendaharawan proyeknya dan lain sebagainya. Terima kasih atas partisipasinya, dan menyambung apa yang disampaikan Pak Binsar tadi tentang QGIA, sertifikasi Qualified Government Internal Audit, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita siap pada tanggal 14 September tahun ini untuk membuka kelas tatap muka bagi para APIP ataupun mungkin struktural di APIP mengikuti sertifikasi masing-masing pada tanggal 14 sampai dengan 19 itu untuk keahlian fundamental, dilanjutkan tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 September untuk keahlian manajerial. Jadi pelatihannya masing-masing untuk tingkat fundamental 6 hari termasuk ujian, dan kemudian untuk manajerial juga 6 hari termasuk ujian. Kalau dua-duanya lulus ujian baru mendapatkan sertifikat QGIA yang sekarang ini baru disandang beberapa orang, yaitu yang kemarin mengikuti program PRP, diantaranya beberapa irjen kementerian dan lembaga. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi atas nama YPIA menyampaikan penghargaan, dan pelatihan-pelatihan selain QGIA itu YPIA sudah mulai dengan pelatihan tatap muka untuk QIA sertifikasi, kemudian sertifikasi CPIA, Certified Practitioner of Internal Auditor, dan juga workshop. Selain itu juga workshop secara webinar selalu kita sebarluaskan di webnya YPIA, yaitu www.ypia.co.id. Bapak Ibu bisa lihat program-program kita setiap bulannya, dan kami berharap akan bertemu kembali. Selain mungkin di Jakarta, kami juga akan menyelenggarakan in-house training di daerah-daerah. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu di webinar yang akan datang dan pelatihan-pelatihan YPIA. Apabila ada kekurangan, kami atas nama YPIA menyampaikan permohonan maaf. Dan secara resmi, webinar pada tanggal 1 Agustus mulai jam 9 sampai 12 ini kami nyatakan ditutup, dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.